Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 24 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pribadi yang dikenang. Pribadi yang dikenang. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin menjadi pribadi yang dikenang dengan kenangan-kenangan indah dan bukan kenangan-kenangan buruk dalam kehidupan yang kami akan lalui dan kami akan akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, kehidupan ini akan dilalui dan kehidupan ini akan diakhiri. Jadi harus diingat bahwa kehidupan tidak hanya dimulai dan dijalani, namun kehidupan itu akan dilalui dan akan diakhiri. Kehidupan dimulai, kehidupan dijalani, kehidupan dilalui, dan kehidupan akan diakhiri. Pada saat kehidupan diakhiri, maka kita akan dikenang sebagai pribadi apa? Tema renungan kita dengan judul pribadi yang dikenang. Sehingga sahabat seperjalanan, tidak hanya tentang apa yang kita raih dalam kehidupan ini, namun apa yang kita akan tinggalkan dalam kehidupan ini. Apa yang akan dikenang oleh orang-orang di sekitar kita tentang siapa diri kita, pribadi yang dikenang. Apa dikenang sebagai pribadi yang sulit atau pribadi yang memudahkan? Akan dikenang sebagai pribadi yang menyesatkan hidup orang, atau menjadi pembuka jalan, menjadi inspirasi buat hidup orang lain. Akan menjadi pribadi yang dikenal sebagai orang yang keras kepala, atau menjadi orang yang sangat mudah bekerja sama. Akan dikenang sebagai pribadi yang penguasa, yang menekan, yang otoriter, yang dominan, yang menyempitkan hidup orang, atau dikenang sebagai pribadi yang membuka jalan, memperluas kehidupan orang, memberi kesempatan, memberi ruang, yang rela dan mau berjalan, yang rela dan mau di posisi belakang, agar orang-orang di sekitar kita mengalami kemajuan ke depan dan sukses dalam kehidupan. Atau menjadi pribadi yang mengalami kesuksesan dengan cara membuat kehidupan orang lain tertekan dan mengalami kegagalan, sehingga sukses di atas kegagalan orang lain, bahagia di atas penderitaan orang lain, dan berdiri di atas punggung orang lain. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalimat di sini dikatakan lebih baik. Jadi artinya kekayaan itu baik, perak dan emas itu baik. Siapa yang tidak suka kaya? Siapa yang tidak senang punya banyak perak dan emas? Namun catatan di dalam Alkitab disebut dengan lebih baik. Jadi yang lebih tinggi kedudukannya dari kekayaan adalah nama baik. Yang lebih berharga dan lebih mulia daripada perak dan emas adalah dikasih orang. Yang cukup menarik, kenapa disebut sebagai dikasih orang? Apa ciri-ciri orang yang dikasih orang? Tentu orang yang menyenangkan, orang yang membawa kebaikan, orang yang dikenal sebagai orang baik, yang menjadi berkat tatkala dia hadir di mana, kata-katanya menyejukkan, kata-katanya membawa kebaikan, pikirannya menjadi sebuah inspirasi buat orang di sekitarnya, ilmunya memberkati orang lain, jalan hidupnya adalah jalan keteladanan yang bisa dicontoh, yang bisa dibuat sebagai sebuah bagian yang diajarkan oleh kepada anak dan cucu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat saat teduh ini kita mengingat seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa hidup ini
tidak hanya dimulai, tidak hanya dijalani, namun akan dilewati, akan diselesaikan. Dan pada akhirnya, di penghujung kehidupan kita, setelah kita menyelesaikan kehidupan ini, kita akan menjadi pribadi yang dikenang. Namun yang jadi sebuah pertanyaan, kita akan dikenang sebagai pribadi yang seperti apa? Kalau kita ingin dikenang sebagai pribadi yang buruk, maka saya punya banyak catatan. Jadilah orang troublemaker, jadilah orang yang tukang nyinyir, jadilah tukang penggosip, jadilah penipu, jadilah koruptor, jadilah orang yang sombong, angkuh, jadilah orang yang tidak tahu diri, yang tidak punya sopan santun, jadilah orang kemanapun engkau ada, engkau jadi pribadi yang merugikan orang lain, maka engkau akan dikenang sebagai pribadi yang buruk. Tapi kalau ingin dikenang sebagai pribadi yang baik, pribadi yang memuliakan Allah, jadilah pribadi yang sabar, jadilah pribadi yang jujur, jadilah pribadi yang tulus, jadilah pribadi yang baik hati, jadilah pribadi yang bijaksana, jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jadilah pribadi yang bisa dipercaya, jadilah pribadi yang tidak melanggar hak-hak orang lain, yang tidak serakah, yang tidak membuat luka dalam kehidupan orang lain. Namun kehidupan kita menjadi penyembuh, menjadi inspirasi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadilah pribadi yang dikenang sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, cara untuk menjadi pribadi yang dikenang, jadilah pribadi yang memiliki nilai-nilai hidup yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadilah pribadi yang menyadari bahwa kehidupan ini sementara dan apapun yang kita raih, kita tidak akan bisa menggenggam selama-lamanya. Satu hari akan ditinggalkan. Jadilah pribadi di atas segala kesuksesan, kehebatan yang kita raih, ingatlah ada Allah yang lebih besar. Segala kemampuan, kesuksesan, keberhasilan yang kita punya, itu semuanya bersumber dari Allah. Kalau kita kemudian mengalami banyak hambatan, kesulitan, tantangan, jangan juga engkau menjadi minder dan rendah diri atau rendah dan merasa tidak ada gunanya. Karena ingat, kesusahan dalam dunia ini akan berakhir, karena hidup manusia sebagaimana dikatakan tadi akan dimulai, akan dijalani, namun juga akan dilewati dan akan diakhiri. Hidup manusia mungkin engkau lebih tinggi, engkau lebih rendah selama dalam dunia, namun pada saat engkau mengalami kematian, semua derajat manusia itu hanya ada di bawah tanah, karena kita akan terkubur, kita akan meninggal dan bersatu dengan tanah. Dan suatu hari kelak nanti Tuhan akan angkat kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan yang membuat engkau bisa tegak berdiri atau menundukkan kepalamu adalah pribadi, sebagai pribadi yang dikenang seperti apa selama kehidupanmu. Biarlah kita dikenang sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan, pribadi yang menjaga nama baik yang lebih berharga daripada kekayaan besar, pribadi yang dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang menolong kami dan menyadarkan kami. Kami ingin jadi pribadi yang dikenang, yang memberkati, pribadi yang baik, pribadi yang memuliakan Tuhan, bukan pribadi yang buruk. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang dikenang sebagai pribadi yang baik. Karena ingatlah, hidup ini dimulai, hidup ini dijalani, namun hidup ini akan dilewati dan akan diakhiri. Biarlah kehidupan kita memuliakan Tuhan. Jadilah pribadi yang dikenang sebagai pribadi yang baik. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.